Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NH, jumpa lagi dengan saya Dr. Sakiran. Masya Allah, ada fenomena yang juga menakutkan, mengerikan, membuat kita cemas, tetapi tidak perlu kemudian dalam posisi kita ketakutan, ya. Ini fenomena mati mendadak. Kalau dalam bahasa medis namanya sudden death. Fenomena kematian mendadak. Seorang atlet baru olahraga meninggal, atau seorang nggak ada tanda-tanda apa, siangnya masih kerja, masih berkelakar dengan keluarga, tahu-tahu malam tidur kemudian tidak bangun lagi. Jelas penyebab pasti heart attack. Sudden death itu adalah heart attack atau serangan jantung. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena aktivitas jantung itu ditentukan oleh pemompaan otot-otot jantung yang dia satu-satunya arteri atau pembuluh darah yang mengaliri itu yang disebut dengan pembuluh koroner, sehingga orang sering menyebut jantung koroner. Nah, itu memang bisa terjadi. Beberapa faktornya karena terjadinya sumbatan. Pembuluh darah tersebut mengalami sumbatan, begitu sumbatan ototnya tidak tersuplai darah, langsung dia tidak bisa memompa. Ya sudah, itu sudah tidak bisa ditawar lagi, pasti orang meninggal. Itulah yang dimaksud dengan henti jantung yang menyebabkan mati mendadak, yang penyebabnya tidak lain adalah tersumbatnya pembuluh darah koroner. Faktor-faktor resikonya yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah para perokok, kemudian para peminum alkohol, kemudian orang yang mengalami kegemukan, kemudian orang yang punya sakit keturunan darah tinggi, punya sakit gula. Ada satu penyakit murni terjadi gangguan di jantungnya yang disebut dengan Brugada syndrome, ya. Jadi sindroma Brugada itu penyakit turunan juga, diawali dari kelainan irama jantung. Ya, kalau ditanya apakah berarti harus siap-siap mati mendadak? Ya, semua orang sih sebenarnya yang tidak punya sakit jantung juga tabrakan di jalan juga bisa mendadak. Idza jaa ajalluha lam yakhirruna sa'atan wa lam yastaqdimun. Kalau memang ajal sudah datang, ya kita pasrah. Bagi yang saat ini obesitas, ya, kegemukan, ayo segera program, ya, ikuti video-video saya tentang sehat gaya Rasul, bagaimana mengatur berat badan supaya segera menjadi ideal atau sekurangnya tidak kemudian obes. Orang yang mengalami sakit jantung itu umumnya dia mengalami sesak nafas. Rasa yang ada yang bilang gini, seperti terbakar, ada yang bilang seperti ditindih batu, ada yang bilang seperti diinjak, ada yang bilang seperti dijojoh pakai linggis, baik di daerah dada, ya, atau di punggung, atau nyeri yang menjalar sampai ke kelingking kiri. Nah, itu semua adalah tanda-tanda, ya, nyeri untuk serangan jantung. Ya, kalau itu terjadi, ya sahabat sekalian, misalnya atau melihat orang yang mengalami itu, ya tenangkan orang itu dan paksa dia supaya terus tetap bernapas sambil kita nyari ya upaya pertolongan. Tapi yang penting paksa supaya terus bernapas. Dengan cara apa? Batuk. Disuruh batuk. Terus disuruh batuk gitu, bisa menyelamatkan. Itu hanya upaya yang seperti itu. Yang merokok, yang minum alkohol, yang gemar makanan-makanan junk food dan seterusnya, itu ayo mulai berhenti dikurangi. Kemudian aktiflah bergerak, sehingga dalam sehari itu tubuh kita itu harus pernah berkeringat, tapi berkeringatnya dalam arti olahraga, ya. Ya, saya sarankan segera menemui dokter spesialis jantung dan kardiovaskuler. Tapi misalnya dokter ahli penyakit dalam barangkali juga bisa membantu. Bahkan ketika Anda terdetek dan sudah dalam perawatan,
mungkin pada akhirnya akan di PRB kan ya. PRB itu program rujuk balik dari spesialis dikembalikan ke dokter umum di klinik Pratama, itu juga bisa. Yang jelas harus terus terkontrol ya, ikuti program-program PPK 1 ya, klinik-klinik puskesmas biasanya ada program ya untuk namanya prolanis ya, ikhtiar yang maksimal. Selebihnya kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai fatalis, ngelokro bahasa Jawanya, nyerah. Jangan ya. Selamat sekali lagi, tubuh kita adalah amanah, maka menjaga kesehatan itu adalah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.